Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dio Damara. Saya adalah mahasiswa program studi Manajemen S1 Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil ringkasan dari materi manajemen keuangan di pertemuan ke-9. Selanjutnya langsung saja saya jelaskan ke pokok materinya adalah sebagai berikut. Konsep dasar: A. Pengertian piutang. B. Tujuan piutang. C. Sebab-sebab piutang bersifat bad debt. D. Komponen-komponen kebijakan kredit. E. Cara memperkecil risiko bad debt. F. Pengertian cash conversion cycle. G. Unsur-unsur kredit. H. Jenis kredit dan jangka waktunya. I. Persyaratan umum untuk mengajukan kredit. Definisi piutang menurut Subramaniam dan John J. Wood tahun 2010 adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Tujuan piutang adalah merangsang minat para pelanggan, menaikkan volume penjualan, meningkatkan laba bersih perusahaan, dan strategi memenangkan persaingan. Sebab-sebab piutang bersifat bad debt karena perusahaan ingin mengejar target penjualan, perusahaan memperbesar volume penjualan dibeli secara non-tunai, penjualan produk non-tunai tidak hati-hati, dan perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban kepada suatu perbankan. Komponen kebijakan kredit meliputi persyaratan penjualan, analisa kredit, kebijakan penagihan, cara memperkecil risiko bad debt yaitu menghindari keputusan produk pada saat kondisi pasar fluktuatif, membatalkan penjualan produk apabila konsumen bereputasi buruk dalam bisnis, menghindari produksi pada saat kondisi pasar tidak menentu, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian atau prudential principle, dan ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Pengertian cash conversion cycle menurut Lukas Atmaja tahun 2001 adalah waktu rata-rata antar penjualan cash untuk sumber daya produktif dengan penerimaan cash dari penjualan produk. Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Sim tahun 1999 mengemukakan pendapat mengenai cash conversion cycle. Tindakan mengubah satu kelas surat berharga perusahaan menjadi kelas surat berharga lainnya, misalnya mengkonversikan obligasi menjadi saham, membuat penilaian pengganti untuk yang lain, misalnya menyatakan kembali biaya historis untuk biaya saat ini, pengiriman saham dana bersama dari dana yang satu ke dana lain dalam satu jenis, menukar mata uang dari yang satu ke yang lainnya dengan menggunakan rasio pertukaran atau kurs. Rumus menghitung cash conversion cycle adalah cash conversion cycle sama dengan ICP plus RCP plus PDP, di mana ICP sama dengan Inventory Conversion Period atau periode konversi persediaan. RCP sama dengan Receivable Collection Period. PDP sama dengan Payable Deferral Period atau periode penundaan piutang. Unsur-unsur kredit diantaranya kepercayaan, waktu, risiko, prestasi, adanya kreditor dan debitur. Jenis kredit diantaranya kredit konsumtif atau konsumtif kredit, kredit produktif atau produktif kredit, kredit perdagangan atau trade kredit. Kredit menurut jangka waktunya meliputi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Untuk mengajukan pinjaman kredit harus dibutuhkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam memutuskan pemberian kredit atau penjualan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dengan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, kapital, kolateral, dan conditions. Baiklah, demikian hasil pemaparan saya dalam meringkas materi pertemuan ke-9. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.